Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Arumsari, NIM 17010400014. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian sastra. Penelitian sastra pada hakikatnya merupakan proses bertemunya antara pengarang atau pencipta karya sastra dengan karya sastra yang dihasilkan. Data dalam penelitian sastra biasanya diperoleh dari kegiatan penelitian terdahulu, baik oleh peneliti yang sama atau peneliti yang berbeda yang datanya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, apa sih yang membedakan penelitian sastra dengan penelitian lainnya? Yang membedakan penelitian sastra dengan penelitian lainnya yaitu dapat dilihat dari objek penelitiannya. Objek penelitian dalam penelitian sastra berupa karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, dan karya sastra lainnya. Nah, contoh penelitian sastra dalam puisi yaitu gaya bahasa puisi pada puisi Sutarji Kalsubari. Kemudian contoh penelitian sastra pada penelitian novel yaitu klasifikasi emosi pada novel Bidadari, dan contoh penelitian sastra pada cerpen yaitu nilai moral dalam cerpen anak-anak. Selanjutnya, penelitian sastra dapat dikatakan penelitian kualitatif. Seperti yang kita ketahui, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat alamiah yang berhubungan dengan kata-kata atau kalimat. Nah, contoh penelitian sastra kualitatif adalah gaya bahasa pada puisi Sutarji Kalsubari. Nah, berarti dalam penelitian tersebut membahas tentang bait-bait puisi yang mengandung gaya bahasa. Selanjutnya, penelitian sastra kuantitatif. Penelitian sastra kuantitatif, penelitian sastra dapat dikatakan penelitian kuantitatif, yaitu seperti yang kita ketahui, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang biasanya berhubungan dengan angka-angka atau pengukuran. Nah, contoh penelitian sastra kuantitatif yaitu presentase siswa dalam membaca puisi di SMP Muhammadiyah Bumiayu per semester. Berarti dalam penelitian tersebut membahas tentang berapa persen siswa dalam membaca puisi per satu semester. Kemudian penelitian sastra terapan. Seperti yang kita ketahui, penelitian terapan yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atau permasalahan tertentu. Nah, contoh penelitian sastra terapan yaitu pengembangan bahan ajar menulis puisi melalui media gambar. Selanjutnya, data dan sumber data dalam penelitian sastra. Data dalam penelitian sastra yaitu kutipan karya sastra, misalnya percakapan dalam novel dan cerpen, kemudian larik atau bait dalam puisi, dan dialog antar tokoh dalam drama. Selanjutnya, sumber data. Sumber data adalah subjek tempat di mana data diperoleh. Berarti sumber data dalam penelitian sastra yaitu puisi, cerpen, novel, dan drama. Selanjutnya, pengertian objek penelitian dalam penelitian sastra. Objek penelitian yaitu topik permasalahan yang dikaji dalam peneliti yang dilakukan. Nah, objek penelitian merupakan alat untuk mengidentifikasi sebuah lingkungan penelitian. Nah, contoh objek penelitian dalam sastra yaitu gaya bahasa pada puisi, gaya bahasa pada antologi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, dan antologi puisi
Nyanyian Akar Rumput karya Wiji Tukul. Nah, berarti objek dalam penelitian tersebut yaitu gaya bahasa. Selanjutnya, perlu tidak sih dalam penelitian sastra, perlu tidak sih pendekatan dalam penelitian sastra? Tentunya dalam penelitian sastra memerlukan pendekatan karena mempermudah penelitian dalam menganalisis sebuah karya sastra. Selain itu juga mempermudah untuk menemukan aspek-aspek yang dicari, apa saja yang diteliti dalam karya sastra tersebut. Selanjutnya, apa saja sih macam-macam dalam penelitian sastra? Di dalam penelitian sastra terdapat 4 macam penelitian. Yang pertama yaitu penelitian ekspresif, kemudian yang kedua penelitian mimeis, yang ketiga penelitian pragmatik, dan yang terakhir yaitu penelitian objektif. Nah, penelitian ekspresif dalam penelitian sastra, contohnya konsep penelitian ini memberikan perhatian upaya pada proses kreativitas pengarang dalam menciptakan karya sastra. Nah, langkah-langkah analisis penelitian ekspresif dalam penelitian sastra. Yang pertama, pengenalan atau pemahaman terhadap objek yang dianalisis dengan cara membaca dengan cermat karya sastra yang akan dianalisis untuk menemukan masalah-masalah yang penting dalam penelitian tersebut. Kemudian langkah yang kedua yaitu pengumpulan kepustakaan yang mungkin bisa menunjang proses analisis karya sastra agar lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga yaitu pemahaman secara mendalam dan mendetail mengenai pengarang berdasarkan data-data yang diperlukan. Misalnya, latar belakang kehidupan pengarang supaya bisa menemukan sikap atau ideologi pengarang. Dan selanjutnya mencari tahu pengalaman-pengalaman penting yang dialaminya dalam membaca karya-karya lain dan si pengarang agar bisa menemukan karakter, psikologis, kejiwaan, pandangan, dan pedoman hidup dari si pengarang. Misalnya menemukan ekspresi ketabahan, keteguhan, keimanan, serta kebiasaan pengarang dalam karya sastra yang disampaikan melalui kisah antar tokoh, atau menemukan ciri khas yang biasa digunakan oleh pengarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam menjelaskan tentang penelitian sastra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.